Oke, saya ingin membahas tentang kebahagiaan yang berlandaskan tentang pelajaran di kelas yang penuh rumus teori ataupun penerapan-penerapan pembelajaran lainnya. Oke, dan saya ingin menjelaskan tentang sebuah sistem kebahagiaan yang datang dari tawa yang lepas di lapangan, suara musik yang berada di ruang kesenian, heningnya ruangan perpustakaan, atau debur langkah kaki saat menuju ruang pembelajaran. Ya, salah satunya adalah ekstrakurikuler. Dan aku rasa menjadi satu-satunya momen yang dimana saat ketika kita di sekolah yang menurutku tidak terlalu membuatku merasa menjadi objek dari sistem yang kaku dan seragam. Tempat di mana aku boleh salah, boleh bertanya, boleh mencoba-coba hal yang baru, boleh menciptakan sistem-sistem yang baru yang aku inginkan. Dan itu bisa membuatku merasa hidup dan juga merasa lebih bisa menghidupkan kehidupan kembali untuk menghidupkan yang kian terasa mati perlahan oleh kenyataan. Kini aku sering tidak mengerti sebuah materi pembelajaran karena seringkali duduk diam itu atau mendengarkan saja itu rasanya tidak cukup untukku. Karena seringkali duduk diam tuh eh, terlalu membosankan untukku. Karena yang aku perlukan itu adalah berdiskusi, membuat forum diskusi, dan membuat kesepakatan dari sistem yang bisa kita saling perbaiki untuk saling menghargai dan saling menguntungkan, saling diuntungkan satu sama lain. Karena diam malah justru membuatku berpikir bahwa pikiranku kini kian semakin kosong, bahkan sesak, mata pun lelah, kadang sulit untuk bicara. Dan bagiku, belajar bukan tentang menerima, tapi meniru, mencoba, membedah, mengutak-atik sampai-sampai aku bisa paham terkait materi pembelajaran yang aku ingin tekuni. Karena proses belajar itu sejatinya memang begitu. Dan dari ekstrakurikuler pun aku bisa mendapatkan atau memberiku ruang itu. Ekstrakurikuler bisa memberi ruang yang dimana aku tidak bisa mengeksplorasi segala hal yang bisa aku lakukan di sana. Karena ruangan ekstrakurikuler yang biasanya tidak dibatasi oleh garis bangku ataupun papan tulis yang membebaskanku untuk berekspresi dan bereksperimen tanpa dibatasi oleh sistem yang sudah ditetapkan. Karena yang membatasiku itu hanya oleh sejauh mana aku mau mencoba dan menikmati prosesnya. Dan saat ini aku rindu suasana itu. Jujur saja, aku cukup rindu dengan suasana-suasana yang kian kini semakin redup oleh keadaan. Ya walaupun aku masih bisa menetap dan bertahan di sini, tetapi ada kerinduan tersendiri yang membuatku kehilangan secapat yang kurasakan. Dan rindu ini itu terasa eh, apa ya? Seolah eh, biasanya rindu itu bisa membuat kita merasa diterima karena keunikan kita, bukan karena keseragaman kita yang disegeragamkan oleh nilai. Rindu juga tentang belajar karena ingin, bukan karena mengejar sistem yang sudah tercipta. Juga rindu pada guru-guru, bukan karena ilmunya, tetapi karena keberadaan mereka yang mendukung tanpa banyak bicara. Dan
Guru itu adalah mereka yang selalu ada di sekitar tanpa memandang jiwa-jiwa yang berada bersamanya. Karena mungkin eh, tak lama lagi aku akan lupa tentang sosok-sosok yang berjasa, sosok-sosok yang pernah ada, hingga sosok yang tidak pernah aku saksikan tetapi mereka selalu ada. Dan mereka ada di setiap langkah yang aku punya. Ya, begitulah. Dulu juga aku sering mempertanyakan, kenapa sih aku harus pakai seragam yang sama? Kenapa sih harus melakukan semua dengan cara yang serupa? Bukankah boneka pun bisa diseragamkan dan digerakkan bersamaan? Ya, lantas apa bedanya aku dengan mainan yang kini tersimpan di gudang tua itu? Namun justru setelah aku mempertanyakan hal-hal yang mungkin jawabannya sudah jelas, namun justru dari hal-hal yang nampak sia-sia itulah aku mulai belajar bahwa kesia-siaan kecil itu ternyata punya makna. Mereka mengajarkan bahwa aturan bukan untuk membelenggu, tetapi untuk mengarahkan bahwa selama kita sadar akan tujuan akhirnya, ya kita akan eh, tahu gitu seberapa jauh kita ingin memaknai segala permasalahan yang ada, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikelontarkan dengan sudut pandang kita sendiri. Dan dari sudut pandangku saat ini, eh, pengalaman belajar yang bermakna tidak hanya muncul dari isi sebuah materi, tapi dari suasana, dari rasa keterlibatan, dari relasi yang tumbuh selama proses itu berlangsung. Karena segala ilmu yang kita punya akan menjadi sia-sia apabila yang kita terima hanya menjadi patokan untuk keterlibatan diri pribadi saja. Dan sekedar untuk memuaskan tujuan yang selesai hingga akhir ungkapan kesimpulan tanpa adanya penerapan. Ya, kau sendiri pun tahu gitu bahwa kebahagiaan memang sesederhana itu. Tetapi makna di dalamnya jika kita mampu menyadari dan memaknainya mulai dari saat ini, ya semuanya akan terasa lebih sederhana. Karena kebahagiaan itu hadir dari hal-hal yang sering tak dihitung sebagai pembelajaran. Kita tidak pernah menyadarinya, tetapi itu masuk ke dalam pola ingatan. Dan justru bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap hidup dan bertahan. Dan terakhir, aku cuma mau bilang bahwa terkadang kita tidak sedang belajar untuk menjadi pintar, tetapi sedang hidup untuk jadi paham. Dan kebahagiaan adalah ketika kita bisa memahami diri kita sendiri di tengah seragam dan situasi yang tak bisa kita mengerti, untuk menjadikan kita sebagai pembelajaran yang selalu tercipta oleh ajaran yang diterapkan. Mungkin segitu saja, terima kasih dan sampai jumpa.